Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang terjadi di masyarakat. Satu yang menjadi perhatian, Presiden Jokowi seakan meluapkan kegundahannya akan fenomena di media sosial yang membuatnya bersedih. Kritik yang disampaikan seakan meninggalkan budaya santun dan budaya pekerti sebagai adat ketimuran. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Presiden Joko Widodo juga menyinggung bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. Suasana semakin memanas dengan adanya persaingan antar partai politik untuk memenangkan pemilu 2024. Koalisi yang dibangun masing-masing partai seakan menimbulkan gesekan dalam memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jokowi juga menyebut bahwa sesuai undang-undang, ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Namun, kepada siapakah sebenarnya pernyataan Presiden Jokowi tersebut ditujukan? Mengapa Presiden Jokowi menggunakan momentum pidato kenegaraan kali ini untuk mengungkapkan kegeramannya? Tim TV One mengabarkan. Yang menarik dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, bahkan Presiden sendiri yang kemudian menyebut beberapa istilah yang dianggap ditujukan untuk dirinya. Mulai dari tadi ada Pak Lurah, bahkan juga sebutan saya nggak sampai hati untuk menyebutnya TLL, taruhlah seperti itu, bahkan juga mengenai Fir'aun. Pertanyaannya kenapa hal tersebut disampaikan di ruang publik pemirsa yang pasti memang ini didengar oleh masyarakat Indonesia. Tapi saya juga teringat bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden sempat mengatakan jangan bosan-bosan mengkritik pemerintah pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pengamat mikro ekspresi kita Mas Kirdi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga pengamat komunikasi politik kita Bang Effendi Ghazali, Bang Ege. Malam. Waduh, okay. Merah putih. Cantik Cantik banget iya ya. dong. Ini merah karena kita lagi cinta cantik-cantik Indonesia. sekali. Iya, Presiden juga cinta Indonesia, Betul. makanya ada pidato kenegaraan hari ini untuk kepentingan Indonesia juga, budaya harus santun. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau kita lihat kata per kata, orang terkaget-kaget karena ada beberapa istilah yang mungkin sangat konotasi buruk kemudian disampaikan oleh Presiden. Mungkin pertanyaan simpel dari masyarakat ketika menyampaikan ekspresi bahkan juga gesture dan lain-lain, Presiden sedang marah atau tidak ya? Bagaimana analisisnya? Ketika menyebutkan kata-kata yang ditujukan pada dirinya, yang kata-kata yang tanda petik yang kita sebut nggak pantas lah ya kalau kita bicara tentang personal seseorang, saya tidak melihat bahwa ada kemarahan di wajah Presiden Jokowi. Sekali lagi kalau kita bicara wajah, tapi kalau dari intonasi berkata-katanya, khusus bagian TLL, bagian terakhir itu, penekanannya lebih dalam daripada yang lain. Sepertinya memang karena masih hangat ya. Karena terakhir-terakhir yang Fir'aun, yang sebelum-sebelumnya kan itu sudah agak lama lah gitu. Ini masih hangat. Jadi penekanan itu buat saya adalah sebuah tanda bahwa Pak Presiden saat itu masih berpikir bahwa ini
bukan kesel tapi sudah sangat ringan, tetapi masih kelihatan gitu dari suara, bukan dari ekspresi wajah. Oke, bisa tidak sih kita, Mas Kirdi menganalisis, ada tulisan yang memang dibaca oleh penulisnya sendiri, ada tulisan yang memang ditulis bukan si pembaca. Terlihat tidak sih ini memang dari hasil tulisan Pak Jokowi atau ada tim yang membuat pidato ini? Karena kita penasaran ini begitu. Ada konsepnya gitu ya? Ya, betul. Bagaimana nih Mas Kirdi? Bisa tidak dianalisis? Menurut saya dari tadi tekanan-tekanan Ya. tadi sebetulnya sudah ada alur yang dibuat oleh tim. Saya yakin itu nggak mungkin seorang presiden berada di depan yang mungkin nanti akan dikonfirmasi juga sama Bang Ege nih gitu ya. Nggak mungkin nggak punya sebuah alur yang sudah pasti. Namun sebagai orang yang bebas kan tetap berhak untuk improvisasi. Ya. Nah buat saya bagian-bagian kata-kata yang macam-macam tadi itu sudah masuk improvisasi tuh. Oke, Bang Ege boleh dong ditanggapi mungkin tidak pidato kenegaraan itu ada sedikit improvisasi sementara mereka pasti punya tim. Ini resmi, forum resmi disaksikan oleh seluruh masyarakat Iya, iya. Indonesia. Kata-katanya fantastis nih. Iya, luar biasa. Saya rasa konsepnya ada. Saya setuju Caca dan Kirdi tadi bahwa kata-katanya sudah ada, teksnya sudah ada. Namun ketika mengucapkan pada kata-kata tertentu itu seperti mendapat penekanan karena Pengalaman. curhat boleh, pengalaman yang sedang paling dekat lah, konteks istilahnya kalau dalam ilmu komunikasi. Nah yang saya mau katakan sebetulnya gini, menjawab pertanyaan Caca tadi, saya mengharapkan pidato ini tahun depan, 17 Agustus Kenapa? 2024. Karena tahun ini kita masih ingin mendengarkan pidato-pidato IKN agak kurang loh ya tadi, lebih pada hilirisasi, bonus demografi 2030 ya dan usaha-usaha lain sambil terima kasih kepada berbagai lembaga negara gitu. Nah, yang ini barangkali tadi seperti kata Caca mendapat penekanan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Ketika ada 4 partai besar deklarasi, itu seakan-akan arahan dari Pak Lurah. Masuk kan sekarang ada pengakuan Pak Lurah itu saya loh ternyata gitu ya. Sudah lama Pak itu gitu ya. Sudah lama kan dengerin itu. Sudah lama. Terus kemudian tapi bukan Pak Lurah yang mengarahkan karena dia bukan ketua umum partai dan bukan ketua koalisi. Cuma sebelumnya berita-berita kan kita dengar tuh Ya. bahwa saya akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Lalu ada juga di bulan April Zulhas itu ya ketua umum PAN diminta untuk membuat koalisi besar. Jadi kan orang menggabung-gabung itu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, betul ini sesuatu yang sudah disiapkan konsepnya. Harusnya menurut saya konsep ini ditambah dengan penghargaan-penghargaan kemarin itu kalau buat orang dekat nanti di Agustus 2024. Tapi karena sudah terjadi, iya betul mendapat penekanan curhat, mendapat penekanan apa ya, pengalaman yang langsung dari dalam lubuk hati terdalam gitu disampaikan pada saat itu. Betul gitu. Oke, Bang Ege sebenarnya kalau melihat karakter dari presiden berpidato, memang acap kali presiden itu suka sedikit memorable apa yang disampaikan, suka sedikit guyon, kita tidak bisa mengartikan apa guyon apa serius gitu. Kalau untuk momen ini memang sudah serius, urgent tidak, marah tidak sih dalam komunikasi politiknya? Kalau kebetulan tadi sebut-sebut dalam pidato nih Lowy Institute ya, itu kan ada Ben Bland yang menulis Man of Contradiction. Nah itu jawabannya bahwa ini terjemahan dari kita semua. Kirdi tadi sudah berusaha menerjemahkan untuk menjawab. Tapi kalau saya mengatakan enggak, ini biasa-biasa saja. Terima kasih Pak Presiden. Ini bagus kalau menurut saya gitu untuk menunjukkan bagi kita masing-masing ada maknanya. Bagi Caca bisa beda, Kirdi bisa beda, saya bisa beda. Bagi saya menyuburkan, silahkan. Kalau mau mengkritik, saya nggak apa-apa loh dibilang pelangak, pelongo gitu, FRN, TLL gitu, saya nggak apa-apa gitu ya. Karena pada ujungnya dia juga banyak bicara tentang demokrasi. Tapi sebaliknya bagi orang lain yang misalnya punya perasaan nggak enak loh dikritik dengan gaya gitu, mereka akan membela Pak Jokowi nih. Lihat tuh Pak Jokowi, sebetulnya Pak Jokowi nggak seneng loh dinyatakan kalau terlalu kasar bahasanya gitu. Jadi ini for everybody, untuk setiap orang bisa ada maknanya. Oke. Nah itu man of contradiction. Saya nggak mau bilang man of contradiction. Enggak, itu buku. Ya, Itu buku dari mungkin ketika Ben Bland, kita Lowy mengucapkan sebuah kata-kata terkadang berkontradiksi dengan fakta. Misalnya, gak usah dipuji saya, padahal pengen pujian. Atau mungkin seperti ini Pak Jokowi, saya nggak apa-apa loh dibilangin ini. Tapi maksud dari ekspresinya itu keberatan, sedih, nggak mau atau bagaimana analisisnya? Jadi kayak gini, saya nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa loh saya. Apa? Nggak apa-apa. Nggak Sakit apa-apa. hati. Bagaimana Mas Kirdi? Jadi kalau kita bicara dengan Pak Jokowi, kita nggak boleh hanya satu faktor aja kan. Satu faktor ekspresi iya, bahwa ekspresinya beliau itu tidak tersenyum lepas iya.
Oke, Artinya, kita lihat lagi ya, ya. senyum Iya, lepas. nanti kita Dan lihat. kemudian ada beberapa ketika bicara tadi yang saya katakan tekanan suara beda, dan kemudian senyumnya senyum sinis dan senyum biasa itu kan senyum lepas itu kan beda. Nah, senyum sinis itu biasanya ada satu ketimpangan dari bibir kanan dan kiri. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara kata-kata itu terkait budaya Jawa, orang Jawa kan indirect. Oke. Artinya kalau saya bilang, saya sebetulnya enggak apa-apa loh dibeginikan, itu bisa jadi artinya kalau kita bicara apalagi keraton gitu ya, oh sangat apa-apa, bukan nggak apa-apa. Ini gitu bukti loh. langsung loh. Bagi saya itu artinya silahkan, saya enggak apa-apa dikritik itu. Bagi Kirdi, enggak apa-apa loh ya. Buat orang Sumatera mungkin gitu, Iya. misalnya saya nggak apa-apa, oh nggak apa-apa gas. Gitu. Gas. Kalau buat orang Jawa ya nggak apa-apa, oke, ngerti. Ngerti Pak. Oke Pak, siap. Oke, nanti sesaat lagi memang banyak sekali apa yang disampaikan oleh Presiden, tapi yang menarik adalah mengenai julukan Pak Lurah, karena sudah mulai berbicara ini elit politik bahwa Pak Lurah itu mesti sayang sebenarnya gitu ya, bukan konotasi negatif. Iya. Tapi urusan Pak Lurah disebut ini tampaknya dimasukkan dalam pidato, Presiden keberatan atau mungkin ditujukan kepada siapa ya sesaat lagi. Sana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya